Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi kepramukaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan spiritual dan Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. Sebelum itu, mari kita lafadzkan yel-yel kita secara bersama-sama ya. Ya, sebelum masuk ke materi, pekan lalu kita telah mengenal apa itu pramuka. Dan juga setiap anggota akan punya tingkatan masing-masing. Kakak akan mulai bahas tentang tingkatan pramuka siaga. Setiap pramuka siaga akan memiliki sebuah tanda kecakapan umum berupa tanda sebuah sayap burung dengan latar warna hijau. Ada 3 tingkatan dalam pramuka siaga, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Loh Kak, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan tanda tersebut? Yaitu dengan cara menguji kemampuan sesuai syarat yang telah ditetapkan dalam buku Syarat-syarat Kecakapan Umum atau SKU golongan siaga. Anggota pramuka siaga itu berkisar antara umur 7 sampai 10 tahun. Selebihnya akan menjadi pramuka golongan penggalang. Kita akan bahas satu persatu syarat-syarat kecakapan umum, dimulai dari poin 1, yaitu tentang agama. Di dalam poin 1, agama Islam, ada 7 subpoin yang harus dilewati oleh kakak-kakak sekalian. Mari kita bahas. Yang pertama, kakak-kakak sekalian dapat menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Lalu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan." Dari 2 hadis di atas, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Lalu yang kedua, kakak-kakak sekalian harus dapat mengucapkan syahadat dan menyebutkan artinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang artinya,
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu selanjutnya, yang ketiga dan juga yang keempat, kakak-kakak sekalian harus dapat menghafal surat Al-Fatihah beserta artinya, dan juga 3 surat pendek lainnya. Untuk kakak-kakak siswa SD Tiki Hati Beriman, pasti dengan mudah lulus tes ini tentunya. Kakak beri contoh, surat Al-Fatihah, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan yang terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Untuk 3 surat pendek, terserah kakak-kakak sekalian mana yang lebih mudah dihafal beserta artinya. Lalu yang selanjutnya, kakak-kakak sekalian harus dapat mengetahui tata cara berwudu beserta doanya. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, membaca bismillah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak, kemudian air tersebut dikeluarkan. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh tangan kanan, kemudian kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Untuk jelasnya, lihat video berikut. Cara wudhu yang benar ya, yang perlu kita perhatikan adalah 1. Menyalakan keran tidak perlu besar-besar airnya, usahakan secukupnya saja. Sebab Rasulullah SAW melarang kita berbuat boros menggunakan air. 2. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. 3. Membaca bismillah. 4. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 5. Mengambil air dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam mulut, lalu dimasukkan ke dalam hidung sekaligus melalui 1 cidukan. Kemudian air dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. 6. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. 7. Membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Jangan lupakan siku ya. 8. Membasuh kepala 1 kali termasuk dalamnya telinga. 9. Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan.
sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. 10. Membaca doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sudah hafal belum teman-teman? Yuk kita ulangi sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, sudah hafal belum kakak-kakak? Kalau belum, silahkan dihafal ya. Untuk yang selanjutnya, kakak-kakak sekalian harus dapat melaksanakan gerakan sholat dan tentu juga bacaannya. Yang pertama, berdiri dan niat di dalam hati. Jika tidak mampu berdiri, maka silahkan untuk duduk. Jika tidak sanggup untuk duduk, maka silahkan untuk berbaring dengan gerakan isyarat mata saja. Yang kedua, takbiratul ihram. Lalu bersedekap, membaca doa iftitah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran, lalu ruku, lalu bangkit dari ruku atau i'tidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kedua telinga, sama seperti ketika kita takbiratul ihram. Lalu melakukan sujud, kemudian duduk antara dua sujud, lalu tasyahud awal, lalu diulangi, lalu selanjutnya tasyahud akhir, dan kemudian salam. Untuk bacaannya, tentu kakak-kakak sekalian telah hafal, makanya kakak tidak perlu menjelaskan pada kesempatan kali ini. Subpoin yang terakhir adalah kakak-kakak sekalian harus dapat menghafal sedikitnya 3 doa harian. Ada banyak sekali doa harian yang bisa kakak-kakak hafal. Tentunya semakin banyak semakin baik. Silahkan menghafal sebanyak-banyaknya ya. Hehe. Yang kakak contohkan sebagai berikut, yaitu doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Lalu doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Dan doa masuk WC dan doa keluar WC. Untuk selanjutnya, yaitu poin yang kedua, kakak-kakak sekalian diharuskan dapat menghafal Dwi Satya dan Dwi Dharma. Apa sih Dwi Satya dan Dwi Dharma itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Dwi Satya dan Dwi Dharma adalah kode kehormatan Pramuka Siaga. Dwi Satya adalah janji Pramuka Siaga. Lafadznya sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Sedang Dwi Dharma adalah ketentuan moral Pramuka Siaga. Lafadznya sebagai berikut. Dwi Dharma. Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga itu berani dan tidak putus asa.
Diharapkan setiap anggota Pramuka Siaga bisa menghafal kode kehormatannya, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma, agar selalu teringat akan tugas yang diembannya sebagai anggota Gerakan Pramuka Golongan Siaga. Demikian yang bisa kakak bahas dalam kesempatan kali ini. Sekian, barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.